Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Dan hari ini tanggal 22 Juni 2023, hari Kamis. Besok adalah kumdet dari PTBA tanggal 23 Juni di hari Jumat. Jadi siapapun yang memiliki saham PTBA sampai jam tutup bursa itu berhak mendapatkan dividen. Nah, video ini guys, gue mau ngobrol santai aja guys ya, karena udah ada beberapa juga nih yang menanyakan, bang lu sekarang megang apa aja gitu lah. Karena memang video-video mengenai portofolio gue, awal mula idenya adalah ketika ada yang menanyakan, dan oke juga nih, cobalah gua update gitu ya, dan bukan bermaksud untuk pom-pom. Jadi keputusan jual atau beli tetap ada di tangan masing-masing. Dan terus terang ya, saat ini berapa IHSG sih? IHSG ini sekarang di angka 6.600. Cukup rendah, dan gua dalam beberapa waktu belakangan ini justru lebih aktif belanja. Dan ya itu, jadi lebih aktif belanja lah ya, mudah-mudahan harapannya saham-saham yang gue koleksi naik ya guys ya. Dan gue terakhir mengupdate portofolio gue itu sekitar ya 3 minggu yang lalu. Jadi kita mulai aja. Dalam beberapa video sebelumnya, gue selalu menyebutkan bahwa biasanya gue memegang maksimal 10 emiten, yang mana gue nggak melulu melihat pergerakan harga saham dalam hitungan jam, waktu, menit, bahkan detik. Enggak, gue nggak melototin sekuritas setiap waktu. Gue tetap harus mengerjakan yang lain, dan megang 10 ini menurut gue nggak banyak. Belum, ya bukan nggak banyak sih, ya sudah cukup terdiversifikasi lah menurut gue 10. Tapi gue belum beli 10, baru 9. Di video terakhir gue sudah megang 7, sekarang gue megang 9. Nah, sekarang gue update ya guys. Yang pertama gue megang BTPS nih guys. BTPS ini tetap masih ada di video sebelumnya, dan ya gue masih pegang BTPS. Dan hari ini kayaknya naik BTPS ya. Naik sekitar BTPS nih. Naiknya 7% guys. Ya, yang pertama BTPS. Yang kedua TAPG. TAPG ini gue memang masih hold, dan dia sudah rebound. Posisi TAPG saat ini gue minus. Terus terang, posisi saat ini gue minus untuk TAPG, dan gue masih hold. Karena kenapa? Gue sudah beberapa kali mengatakan di video sebelumnya, gue nggak terlalu suka dengan perusahaan yang dividennya terlalu besar, sehingga ketika TAPG membagikan dividen dia cuma 25% dari laba bersih tahun 2022, ya gue bilang gak ada masalah lah. Kemudian dia dapat dividen lagi, ya sudah, gue masih hold untuk TAPG. Yang ketiga adalah SNGR, ini juga gue masih hold ya, sama seperti video sebelumnya. Kemudian ada Jekon juga gue masih hold, karena Jekon sama JRPT nih. Jadi gue memang masuk ke dua saham dari grup pembangunan Jaya. Kenapa guys? Nomor 4 dan nomor 5, walaupun sebenarnya betul, kalau di IG kan gue sempat beberapa ngobrol sama teman-teman ya, dan ada teman yang mengatakan bahwa bang, bukannya itu kurang terdiversifikasi. Sebenarnya gue setuju, karena ini masih dalam satu grup. Tapi gini guys, gue memilih Jekon dan JRPT ini karena gue melihat sendiri di lapangan bahwa Jekon dan JRPT ini, dengan mata kepala gue sendiri ya guys ya, eh, prospek kedepannya, walaupun sebenarnya terutama JRPT ini kecil kemungkinan untuk bisa beggar. Sebelumnya kan gue megang Asri nih guys, tapi ternyata waktu gue mondar mandir di wilayah yang di develop sama Asri kurang menurut gua, sehingga gua mengalihkannya ke JRPT untuk sektor properti. Untuk sektor konstruksi gua milihnya Jekon. Walaupun sejatinya dia kecil kemungkinan JRPT untuk beggar, tapi paling tidak prospek properti JRPT ini kedepannya tidak buruk-buruk amat dan cerah. Seperti itu. Kemudian gue masuk ISSP. Nah, ini kan masih sama ya dengan yang video sebelumnya. Ini ada beberapa saham yang gue baru beli belakangan ini. ISSP ya yang keenam, kemudian yang ketujuh adalah ISSP sih. Kemudian Wood gue udah masuk ya guys. Wood kalau nggak salah hari ini juga naik ya sih, walaupun nggak terlalu gede sih. Wood ini sahamnya. Saham Wood ini di angka 412 ya. Naik 2%, lumayan.
Gue udah masuk put ya, tentu saja bukan di angka 412. Kemudian gue punya Pegas. Nah, Pegas ini gue masuk guys. Menurut gue dengan kondisi Pegas yang saat ini, gue anggap Pegas ini termasuk murah. Dan Pegas ini, gue masih sebenarnya deg-degsar juga sih sama Pegas ya. Karena ya lu tahu sendirilah saham BUMN. Gue pernah update juga di videonya PTBA yang jujur gue agak kecewa dengan PTBA pada kuartal 1 2023. Jadi kayak ada biaya apa ya? Ya biaya inilah, biaya bisa dibilang biaya siluman ya, walaupun bukan biaya siluman sih. Tapi itu yang gue kurang suka dengan saham Patriot, saham BUMN. Walaupun nggak semuanya ya, tetap akan ada beberapa BUMN yang bagus. Tapi ya kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak loh saham-saham BUMN yang bermasalah dan terbukti memang si direktur sama komisarisnya bermasalah. Pegas, jadi gue update, tapi ini gue tetap harus dengan catatan ya guys, Q2-nya gue update kalau misalkan memang Q2-nya jelek dan memang sahamnya turun, gue bisa jadi harus cut loss di Pegas ini. Tapi gue anggap sekarang Pegas di angka yang murah. BTPS, TAPG, SMGR, JKON, JRPT, Wood, Pegas, apa lagi ya? Nah, gue punya satu lagi yang saat ini masih gue koleksi. Sama, oh ini nih guys, ini saham andalan gue nih guys. WH, gini guys, gue beberapa video sebelumnya, gue sudah mengatakan bahwa Bluebird akan mencapai di angka 2000 dan sudah di angka 2000 guys, ya kan, saham Bluebird ya. Ini udah kerekam ya? Ya oke, udah kerekam. Saham Bird. Guys, ini videonya kita nggak bahas laporan keuangan ya, kita cuma membahas saham yang gue koleksi doang. Jadi saham Bird, gue mengatakan bahwa saham Bird ini akan mencapai angka 2000. Waktu harganya masih di angka 1700, 1800 lah. Nah, dia segmennya kan ada taksi, ada bis, ada shuttle juga. Nah, kenapa akhirnya gue lepas Bluebird? Memang gue harusnya menunggu lebih sabar. Gue memang sudah taking profit Bird ini kira-kira di harga 1880-an. Dan gue yakin Bird ini akan turun lagi. Karena kalau misalkan dia bisa turun lagi, kalau ada, kan ini masih menunggu momentum Q2 keluar ya guys ya, kuartal 2. Dan gue yakin saham transportasi semacam Bluebird itu Q2-nya bagus. Makanya gue sudah memproyeksikan bahwa Bluebird ini akan ke 2000, akan naik terus. Lu boleh lihat di video gue sebelumnya. Tapi gue gak menyangka bahwa dia sudah naik ke angka 2000 secepat ini gitu. Nah, berhubung si Bluebird sudah mencapai angka 2000 secara year to date, lu boleh lihat di RTI, secara year to date Bluebird ini dia sudah naik sekitar 40%. Ya guys ya, Bluebird ini sudah naik sekitar 40% year to date ya guys, dari tahun 2023 tanggal 1 Januari. Bird ini sudah naik 40%. Nah, karena Bird ini sudah naik 40% tuh guys, 49% malah sudah naik 50%. Jadi Bluebird ini luar biasa, dari tanggal 1 Januari year to date-nya sampai sekarang dia sudah naik 49%. Karena dia sudah naik tinggi, gue gak kejar. Gue coba cari saham transportasi lain yang fundamentalnya bagus, yang berpotensi kuartal 2-nya bagus. Nah, gue milih WH. Nanti gue akan buat video terpisah kenapa gue belanja WH ya guys, karena gue juga udah buat materinya sih. Nah, sekarang tinggal satu lagi saham yang harus mengisi portofolio gue. Ya gue biasa lah guys, namanya juga pasukan satu lot kan guys. Jadi ada 10 saham lah. Pasukan satu lot kita nih. Satu lagi yang gue incar nih, gue kasih tau aja guys. Dan gue sudah update di Instagram kemarin. Ada beberapa yang memang gue sudah tanyakan. Gue saat ini sedang mengincar Soci. Jadi gini guys, gue ketika mau membeli sebuah saham, gue gak langsung serta-merta masuk jet sebelum gue mempelajari dulu. Nah, gue baru coba ngulik sedikit-sedikit tentang Soci. Tapi kalau misalkan memang nanti gue cocok, PDKT-nya udah cocok, gue akan masuk Soci ini guys. Jadi ya antara Soci atau PTBA mungkin ya. PTBA gue udah gak punya barangnya. Tapi gini guys, penurunan harga saham PTBA ini dia anomali sih, bukan anomali ya. Ya terbukti memang di bursa efek kita banyak yang suka trading gitu ya. Ketika sudah melihat bahwa industrinya tidak bagus untuk saat ini, bukan selamanya, saat ini tidak bagus, ya batu baranya turun.
ketika nanti dia sudah exit, ini berpotensi jeblok. Jadi kalau orang yang suka investasi sebenarnya ya 30%, bukan 30% ya, yield 28% ini dimakan juga sebenarnya. Nah, karena dia turun ke angka 3.780 yang tadi, minggu ini gue tadinya punya PTBA udah gue jual, ya gue jadi pengen masuk lagi kali ya. Ya sekarang gini guys, dividen yield 28% guys. Lumayan sebenarnya sih, walaupun sebenarnya kita juga bisa mencari di saham batubara yang lain yang masih berpotensi. ITMG itu menarik loh guys, gue kasih tahu aja, ITMG itu menarik loh. Kalau PTBA ini terus terang, gue memproyeksikan EPS dalam setahun 2023 ini sekitar paling buruk 250. Dia kan sudah mengantongi 100 nih di kuartal 1 2023. Kuartal 2-nya bisa aja gocap, kuartal 3-nya gocap, kuartal 4-nya gocap. Itu kondisi terburuk ya guys, kondisi terburuk. Apabila tidak terjadi ya bisa aja EPS PTBA dalam 1 tahun itu bisa mencapai 400 atau bahkan 500. Kalau dia membagikan dividen payout rasio 50% saja, ya berarti kan masih 200-an, masih 250 untuk tahun 2024 kan. Ya masih worth it lah kalau misalkan lu beli di harga sekarang kemudian turun nanti lu averaging down lagi. Ya gitu sih. Ya intinya itulah, gue masih megang 9 dan gue akan beli satu lagi sampai 10 emiten sesuai dengan beberapa informasi yang memang gue sudah sebutkan. Itu guys, ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan salam satu lot dari gue. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.